Orang bodoh itu adalah orang yang nggak membutuhkan Tuhan. Jadi berbahaya sekali orang bodoh yang tidak membutuhkan Tuhan, itu berbahaya banget. Serius, berbahaya. Karena inilah yang menyebabkan kejahatan itu terjadi. Karena dimulai dari hati, tidak ada hubungan dengan Tuhan, kemudian merasa diri hebat, tidak lagi dengar-dengaran kepada suara Tuhan, yaitu firman-Nya. Makanya orang bodoh itu sangat berbahaya. Dan ini yang harus diwaspadai, ya. Dan ini bermunculan di berbagai media sosial, kehidupan kita sehari-hari bermunculan. Jadi tingkat kejahatan terjadi akibat dari kebodohan orang itu yang tidak membutuhkan Tuhan, yang memilih jalannya sendiri. Ini juga kan yang terjadi di Taman Eden dalam Kejadian pasal 3:17, baca. Apa yang dikatakan oleh Tuhan Allah kepada manusia itu. Ya, coba saya akan bacakan di dalam Kejadian pasal 3 ayat yang ke-17, ya. Ayat yang ke-17 dikatakan di sana. Kejadian pasal 3 ayat yang ke-17. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dan tanah seumur hidupmu. Jadi kebodohan seseorang adalah ketika dia tidak lagi dengar-dengaran kepada suara Tuhan Allah. Ketika seseorang itu tidak lagi berpegang, tidak lagi dengar-dengaran kepada suara Tuhan Allah. Di dalam ayat yang ke-17 tadi dikatakan karena engkau mendengarkan. Kata mendengarkan kalau kita lihat di dalam bahasa Ibrani, teks aslinya itu memiliki dua makna, yaitu tidak hanya sekedar memiliki pengetahuan yang benar secara utuh, tetapi juga adanya komitmen yang mendalam. Komitmen yang mendalam inilah di situ ada mengamat-amati situasi, kemudian mengawasi diri sendiri. Jadi mendengarkan itu tidak hanya sekedar memiliki pengetahuan yang benar, utuh, tidak. Tidak hanya itu saja, tetapi juga memiliki komitmen. Jadi orang yang mendengarkan suara Tuhan itu memiliki komitmen yang dalam. Ya, komitmen yang dalam itu, disitulah kita mengamati situasi yang ada di sekeliling kita yang terjadi dari sisi pandang firman Tuhan. Dan kita mengawasi diri kita. Makanya waspadalah, mengawasi diri kita. Ya, baik itu pikiran kita, perasaan kita, dan juga kehendak kita. Bagaimana kita mengamati dan mengawasinya? Melalui firman Tuhan. Jadi kalau kita mendengarkan suara Tuhan, itu berarti kita berdiri di dalam kebenaran. Kita melakukan, kita membangun hidup kita di dalam kebenaran, di atas dasar yang tepat, yaitu Kristus Yesus. Tetapi orang bodoh itu tidak membangun hidupnya di atas dasar yang tepat, Yesus Kristus. Itu firman itu tidak ada dalam hidup seseorang. Ini sudah terjadi di Taman Eden. Ya, karena manusia pertama tidak lagi mendengarkan suara Tuhan dan juga memilih jalannya sendiri, yaitu membuat keputusan sendiri, ya, memakan sesuatu buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat yang dilarang oleh Tuhan Allah. Akibat dari kebodohan orang itu adalah kejahatan, maut. Dosa adalah maut.
Upah dosa adalah maut, upah dosa adalah hukuman. Jadi waspadalah saudara ya, berbahaya. Makanya buat kita, didiklah dalam keluarga kita, bagi orang tua yang memiliki anak, didiklah anak-anakmu untuk takut akan Tuhan. Ajarkan firman Tuhan, baca firman Tuhan, renungkan firman Tuhan. Ya, biarlah firman itu ada dalam hatimu. Itulah yang menjadi terutama. Itulah yang mendasari hati hidup kita ini, baik itu pikiran, perasaan, kehendak kita, apapun yang kita lakukan, biarlah firman Tuhan sebagai dasar. Iman kepada Yesus Kristus sebagai dasar kita untuk bergerak, untuk maju, untuk hidup, untuk melakukan sesuatu apa yang berkenan kepadanya. Ya, tetapi orang bodoh tidak mau berpegang kepada firman Tuhan. Tidak mau. Makanya mereka membuat jalannya sendiri. Orang bodoh pasti menuju kepada hukuman. Orang bodoh pasti menuju kepada kebinasaan. Tetapi puji Tuhan, kita yang di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita yang memberikan ruang hati kita diisi oleh firman Tuhan, kita mengajak diri kita untuk mengamat-amati, mengawasi supaya kita tidak jahat di mata Tuhan. Ya. Jadi ini dia. Ayo kita sama-sama bergerak maju di dalam Tuhan Yesus Kristus. Biarlah firman itu ada dalam hatimu. Biarlah firman itu yang bergerak membawa kita kepada kehendaknya. Kehendak Allah itu di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan.